Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik. Oke, kali ini kita akan membahas tentang resin bening dan katalis. Ini sebenarnya saya ingin membuat meja atau kursi dari kayu dan resin, tapi karena saya belum pernah mencoba sama sekali, makanya ini saya coba sedikit dulu untuk merendam kayu yang lapuk ini pada resin. Oke, apa sih sebenarnya resin itu? Resin tuh bisa juga disebut dengan lem ya. Ibaratnya resin itu pasir dan katalis itu semennya. Jadi kalau pasir tidak ada semennya maka tidak akan bisa mengering. Pengertian sederhananya seperti itu. Resin paling umum biasanya digunakan pada pembuatan patung atau kerajinan atau barang-barang yang lain dari fiberglass. Nah, serat fiber tersebut dilumuri dengan resin dan katalis agar bisa membentuk sesuatu. Contohnya seperti bumper mobilnya. Tapi seiring berjalannya waktu, resin juga banyak digunakan pada kerajinan sehari-hari ya, seperti papan nama dan lain-lain. Oke, kita mulai saja prosesnya. Yang pertama, ini saya buatkan cetakan berbentuk kotak ini nanti dari mika ya. Mika ini mika yang halus dan agak tebal, jadi tidak akan menempel pada resinnya nanti. Kalau untuk membuat cetakan yang lebih kuat dan bagus, bisa kita pakai akrilik yang tipis, itu juga bisa digunakan. Ini berhubung saya tidak mempunyai akrilik, maka saya gunakan mika ini. Nah, dibentuk seperti ini lalu ditekuk, lalu pada keempat ujungnya ditempelkan dengan menggunakan solasi kertas seperti ini. Dan supaya lebih kuat, di tengahnya kita beri lem, ini lem Korea ya. Nah, supaya tidak jebol nantinya. Nah, sudah jadi, kita masukkan kayu lapuknya. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu mencampur resin dengan katalis. Untuk perbandingan resin dan katalis itu adalah 100:1. Artinya bila kita menggunakan 100 ml resin, kita gunakan 1 ml katalis. Berhubung ini gelas ukurnya milik istri saya, maka saya gunakan air terlebih dahulu seperti ini. Lalu saya beri tanda pada 100 ml, baru saya masukkan resinnya. Karena cetakan tadi untuk membuat kue, maka saya gunakan air dulu. Nah, untuk katalisnya ini saya gunakan tutup botol obat ya, ini minimal 2,5 ml paling sedikit ini. Jadi kita gunakan separuh dari 2,5 ml. Kali ini saya gunakan 150 ml resin dan 1,5 ml katalisnya. Nah, untuk kerajinan yang bersifat transparan seperti ini, kita mengaduknya tidak boleh cepat-cepat, cukup pelan-pelan saja agar tidak terjadi gelembung, karena akan sangat mengganggu nanti gelembung itu. Sebenarnya ada cairan anti gelembung juga yang bisa dicampurkan, tapi kebetulan saya tidak membelinya karena ini untuk percobaan dahulu. Oke, kita bagi tiga seperti ini karena akan saya kasih warna. Ini pewarna resin juga ada dan dijual terpisah, tapi saya tidak membelinya. Saya gunakan alternatif dari isi ballpoint ya, yang merah dan yang biru. Nanti cukup berikan 1 atau 2 tetes saja. Ini yang merah saya campurkan, lalu yang biru ini juga saya campurkan ke yang satunya lagi. Lepaskan ujung besi dari ballpoint ini, lalu ditiupkan seperti ini. Nah, baru diaduk pelan-pelan agar tidak terjadi gelembung. Nah, ini ternyata terjadi kesalahan saat pencampuran. Yang warna biru ini ternyata terlalu pekat ya, harusnya 1 tetes saja tadi, jadi terlihat sangat gelap. Nah, setelah diaduk lalu dituangkan seperti ini. Nah, yang biru di sebelah kiri,
yang transparan di sebelah tengah, lalu yang merah ini di sebelah kanan. Jadi agar ada efek yang agak menarik nantinya. Ini setelah setengah jam saya pegang, ini ternyata sangat panas reaksi dari resin dan katalis ini, dan setelah 2 jam baru siap dilepas dari cetakannya. Nah, seperti ini hasilnya. Kita bisa masuk ke tahap finishing nanti. Kita tunggu dulu 24 jam baru bisa masuk ke tahap finishing. Oke, untuk finishing kita gunakan amplas mulai dari grade 80, 120, 240, 400, 600 dan 1200. Ini harusnya ada paling tidak sampai angka ke 3000 ya, tapi saya beli ternyata habis, maka terpaksa saya gunakan yang 1200 ini paling maksimal. Oke, pertama yaitu tahap pembentukan. Kita gunakan mata amplas ukuran 80 ini. Kita bentuk dulu sesuai keinginan kita, bebas ya, terserah teman-teman sekalian mau dibentuk seperti apa. Oke, seperti ini setelah pembentukan awal. Nah, masuk ke tahap berikutnya dengan menggunakan mata amplas yang lain. Untuk mata amplas yang lain ini sifatnya menghaluskan ya, bukan membentuk lagi. Jadi jangan terlalu ditekan terlalu keras agar cepat halus. Bertahap dari grade 120 sampai 400 ini. Nah, seperti ini setelah di amplas 400, lalu kita masuk ke tahap pengamplasan 600. Oke, tidak lupa saya ucapkan kembali terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga sehat selalu. Dan untuk yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan melihat-lihat dulu isi channel. Jika merasa cocok dengan konten-konten saya, silahkan klik tombol subscribe. Ini setelah di amplas 600 seperti itu hasilnya. Yang terakhir kita masuk ke amplas 1200 ya, digosokkan seperti tadi, gosok sampai benar-benar halus, tidak ada guratan amplas lagi. Nah, seperti ini setelah di amplas 1200. Halus kan, sudah mulai bening tapi belum benar-benar bening. Nah, ini masuk ke tahap berikutnya yaitu kompon. Ini biasa untuk mengompon cat gitu ya. Pada tahap pengecatan mobil atau motor biasanya mengenal kompon ini. Ini namanya rubbing compound atau rubbing kompon. Digosok ke kain seperti ini, lakukan sebanyak 3 kali lah minimal. Nah, seperti ini sudah mulai bening, dan kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu poles, menggunakan ini pasta wax atau poles ya. Harganya cukup murah, bisa dibeli dengan harga 10 ribuan. Kita menggunakan wall polisher seperti ini ya. Kita lakukan sebanyak 3 kali lah minimal, agar hasilnya benar-benar terlihat maksimal. Paling tidak ada 2 catatan ini dari percobaan saya. Yang pertama yaitu pencampuran tinta biru tadi yang terlalu pekat, dan yang kedua ini saya telat dalam menuangkannya, jadi tidak langsung dituangkan tadi. Jadi ada gelembung yang terjebak. Nanti saya tunjukkan, masih ada 1 gelembung yang terjebak. Jadi mengurangi kemaksimalan hasilnya ya nanti. Tapi itu tidak masalah karena tidak semua orang berhasil di percobaan pertama. Kita masih bisa memperbaikinya nanti di kesempatan yang berikutnya. Nah, seperti ini hasil akhirnya, cukup mewah bukan? Lumayan lah untuk pemula. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada gelembung yang terjebak di sini.
Ini karena telat menuangkan jadi terlanjur menjadi gel, gelembungnya belum sempat naik. Oke, seperti ini hasilnya. Kita akan perbaiki lagi di next video untuk membuat kursi atau meja lah nanti. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.